Salam, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam berkat-berkat Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak berkesudahan atas hidup kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka Alkitab dan kita baca kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hari ini saya berada di sebuah danau di kota Sintang, tepatnya di desa Jurora II. Danau ini orang setempat menamakan Danau Biru. Ini danau buatan, bukan danau alam ya seperti itu. Tapi di sini begitu indah ya. Ada taman bunga di sebelah dan ada bukit kelam di depan saya ya. Begitu indah tempat ini. Ketika kita melihat danau, ya, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Yesus pada masa lalu, pada masa ketika dia hidup di dunia bersama murid lebih banyak, dia banyak melakukan pelayanannya di sekitar Danau Galilea. Ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di Danau Galilea. Ya. Nah, seperti nas yang kita baca ini, kita akan belajar prinsip-prinsip rohani dari peristiwa yang terjadi di Danau Galilea. Ya. Tentunya Bapak Ibu pernah mengalami rasa takut. Saya pun juga pernah mengalami takut, khawatir. Bisa saja terjadi, itu sesuatu yang wajar manusiawi. Apalagi kalau kita mungkin sedang mengalami sakit yang berat, bisa saja kita mengalami rasa takut. Tapi kadang-kadang orang takut sangat berlebihan. Sesuatu yang belum terjadi sudah takut, khawatir, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang penting dalam hidupnya. Nah, murid-murid juga mengalami perasaan takut yang seperti ini. Dan Yesus mengajarkan supaya kita jangan terus dihantui rasa takut ya. Karena itu akan merugikan kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dengan tema tidak takut walaupun ada badai. Nah, kita akan belajar penyebab-penyebab orang menjadi takut. Kita akan hindari penyebab ini supaya kita tidak dikuasai rasa takut sehingga akan melemahkan iman kita. Yang pertama di dalam ayat yang ke-40. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Penyebab yang pertama, orang takut karena dia kurang mempercayai Tuhan. Ya. Kurang percaya Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu. Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagai pencipta, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam nas yang kita baca ini, murid-murid ketika sedang berada di Danau Galilea, tiba-tiba terjadi angin badai yang begitu berat, yang begitu besar ya. Yang mereka takutnya bukan kepalang.
Mereka punya rasa takut yang luar biasa. Sehingga Yesus ingatkan, kenapa kamu kurang percaya? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita hindari sikap takut yang berlebihan. Kenapa? Itu tanda kita kurang mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Dalam situasi kondisi apapun Allah beserta dengan kita. Allah kita dalam disebut Allah Immanuel. Maka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, bisa dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu, tongkatmu beserta dengan aku. Allah kita dalam situasi kondisi apapun adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kehidupan kita. Jadi itu sikap yang harus kita hindari adalah kurang percaya pada Tuhan. Taruhlah iman yang sungguh pada Tuhan dalam segala sesuatu. Mungkin sekarang Bapak Ibu sedang menghadapi persoalan, sakit penyakit, persoalan masa depan anak. Ayo mari kita taruh hidup kita kepada Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, sikap yang harus kita hindari supaya kita tidak dikuasai rasa takut. Perhatikan di dalam ayat yang ke-38. Di sana dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam dan seterusnya. Yang kedua adalah kurang adanya komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa itu? Menentukan kekuatan iman kita. Komunikasi itu berarti ada dua arah, saudaraku. Dalam kehidupan kita komunikasi juga ada dua arah. Yang pertama bentuk komunikasi kita dengan Tuhan adalah lewat doa-doa kita. Ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan sesuatu, bicara kepada Tuhan, berkomunikasi, kita yang bicara dengan Tuhan. Pergumulan kita, apa yang perlu kita, keperluan kita sedang komunikasikan dengan Tuhan, dan Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Yang berikutnya, komunikasi itu berarti arah yang kedua adalah lewat firman, ya. Ketika kita mendengar firman, belajar firman, berarti kita sedang beri kesempatan Tuhan yang ganti bicara kepada kita. Dia sedang bangun komunikasi dengan kita. Kita perlu merespon, mendengar, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bangun sebuah komunikasi dengan Tuhan. Lewat kehidupan doa kita, lewat kita baca firman, belajar firman, ya, dengar firman. Dalam nas yang kita baca ini, yang terjadi para murid ketika satu perahu dengan Yesus, ya. Yesus tidur di situ, ya. Mereka mungkin ya sibuk komunikasi dengan sesama rekan sehingga Yesus ya dibiarkan dan akhirnya tidur di situ, ya. Nah, mari kita belajar dalam hidup kita. Belajar kita menghindari rasa takut. Dengan cara gimana? Kita bangun sebuah komunikasi dengan Tuhan, ya. Supaya pengalaman murid ini jadi pelajaran buat kita. Penting komunikasi, itulah sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu di tengah-tengah kesulitan ini, pandemi masih ada. Mari kita bangun komunikasi. Kehidupan doa kita terus kuatkan dalam hidup kita. Berdoa bagi anak, berdoa bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan. Kita berdoa, kita sedang bicara dengan Tuhan. Dan Tuhan dengar doa-doa kita. Yang kedua, mari kita belajar juga untuk kita membangun sebuah komunikasi dengan cara biarkanlah Tuhan yang ganti bicara dengan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan menguasai hidup kami. Itu tidak membangun iman kami dan bisa saja membuat kami menjadi lemah secara fisik. Biarlah kami belajar mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bangun sebuah komunikasi persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, Tuhan berkati kita.